لنا واجعلك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ketua Masjid Bapak Herman dan juga para pengurus yang lain, mohon maaf tidak disebutkan namanya, serta tokoh masyarakat, para asatizah dan para hujjaj serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam Senin ini sebagaimana biasa kita sempatkan diri kita untuk hadir berkumpul kembali guna mengikuti dan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya dan mengampuni dosa-dosa kita, serta dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita membahas dari kitab fiqh, yaitu masalah hukum-hukum, sudah memasuki babus syirkah, yaitu bab mengenai kongsi, mengenai kerjasama. Ya. Bisa jadi dengan kerjasama modal makin besar. Ya. Ketika modal makin besar, maka yang dikembangkan akan lebih mudah lagi. Bahkan proyeknya pun akan besar pula. Ya. Misalnya 2, 3, 4, 5 orang berkumpul, masing-masing ya mengumpulkan uang. Ini sih mengumpulkan uangnya nggak mesti sama, nggak mesti. Anggap ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 100 juta, ada yang 20 juta, dikumpulkan begitu. Nanti untungnya sesuai dengan modalnya, persentasenya nanti. Ya. Yang misalnya nih untungnya nih, kalau yang 10 juta untungnya 1 juta misalnya. Berarti otomatis kalau yang modalnya 20 juta ya 2 juta begitu. Yang modalnya 30 juta ya 3 juta. Jadi untung sesuai dengan modal. Nanti rugi juga demikian sama-sama. Kalau dia punya modal banyakan 50 juta, maka untungnya banyakan, anggap 5 juta begitu. Nah, nanti kalau rugi juga banyakan dia. Itulah jadi halal itu, kongsi kerjasama. Ya, antar beberapa orang mengumpulkan modal, kemudian membangun proyek besar. Ya. Dulu ada yang nanya, ya Bapak Yasin kalau nggak salah, dia nggak hadir. Bagaimana kalau modalnya itu beda-beda? Yang pernah saya bahas dulu, modalnya harus sama. Ya. Kalau emang uang rupiah, rupiah semua, dolar, dolar semua, jangan beda-beda begitu. Sering terjadi di masyarakat, modalnya beda-beda. Ada yang modalnya yaitu ruangan. Kebetulan rumahnya di pinggir jalan, dipunya ruangan, ya, dikerjasama dengan temannya. Temannya punya kepandaian ini, begitu. Maka bersatu. Kemudian mereka membuat perjanjian, untungnya sarang sekian. Itu nggak boleh itu. Sulit ditegakkan keadilan. Ya. Sulit tegakkan keadilan begitu.
Jadi harus tuh di dalam kitab fiqh ya, dalam mazhab Syafi'i, bahwa modalnya harus uang begitu. Itu yang gampang dihitung. Ya. Kalau modalnya barang harus sama tuh semua barang. Bisa aja, misalnya beras semua. Itu pun juga macamnya harus satu. Jangan beras ini merak, beras ono pulen dicampur, ini jadi agak bagus jadinya. Kumpulin semua beras satu macam dijual. Nanti untungnya sesuai dengan modal. Ya. Jadi kesimpulannya kerjasama yang beda-beda itu yang nggak boleh. Ya. Inti punya kepandaian ini, anu punya kepandaian lain lagi, yang punya kios lain lagi. Sulit ditegakkan keadilan. Ya. Itu sudah saudara-saudara ya. Nah sekarang ini kita akan lanjutkan tinggal sedikit pembahasannya tentang ya, kongsi atau kerjasama modal kemudian dikembangkan. Tadi kalau dibilang untung itu kan sama-sama sesuai dengan modal dipresentasikan begitu. Nah ini yang diterangkan ini, wal khamis ayyakuna ribhu wal khusranu ala qadril malaini gitu. Jadi syarat yang selanjutnya dari kerjasama ini alias kongsi ya, yaitu untung dan rugi sesuai ukuran modal. Untung dan rugi sesuai dengan ukuran modal. Yang modalnya 10 juta dengan 100 juta beda. Tadi saya contoh, kalau modalnya 10 juta anggaplah dapat untung nih, kebetulan untung dihitung-hitung yang 10 juta untungnya 1 juta. Kalau yang modalnya 100 juta untungnya jadi 10 juta. Ntar kerugian begitu juga. Kalau waktu kerugian ya, yang modalnya 10 juta ruginya 1 juta. Yang modalnya 100 juta ruginya juga 10 juta begitu. Jadi adil di situ. Jadi nggak bisa istilahnya gue ini modalnya 1 juta tapi kan gue punya kepandaian, aku banyakan, nggak bisa begitu. Jadi harus untungnya seukuran modal. Ini yang disebut ayyakuna ribhu wal khusranu ala qadril malain. Mesti untung dan rugi seukuran jumlah modal masing-masing. Sawa'un tasawa syarikani fil amal fil malil mustarak au tafawata fihi. Sama ada kedua belah pihak dari dua orang yang bersekutu, dua orang yang berkongsi, kedua belah pihak masing-masing kerjaannya sama atau berbeda. Nggak peduli kalau kerjaan. Ini contoh di dalam kitab kerjasama di sini modalnya kan sama, walaupun nanti kerjaannya beda. Jadi ada seseorang tukang nyariin barang belanja begitu. Ada satu orang yang ngelayanin. Anggaplah berdua, masing-masing modal 50 juta, dihimpun jadi 100 juta berdua. Ya, modalnya sama begitu. Nah satu orang mungkin dipunya kepandaian, ya anggap dagang motor bekas begitu. Dia punya kepandaian ini, mencari motor begitu. Nah di jalan sono kemari, bawa itu modal, berapa aja diperlukan, apa ya 20 juta kantongin lah kasarnya. Nah yang satu lagi nungguin, kan kerjaannya beda itu. Yang satu nungguin ngelayanin, yang satu nyari barang. Tapi tetap untung ruginya sama. Karena kebetulan modalnya masing-masing sama begitu. Jangan gua kan boleh nyari tuh jauh ke sono jalan, nggak bisa begitu alasannya. Ntar dia dilebihin untungnya. Ya, temennya misalnya dapat 5 juta, gua 6 juta dah begitu. Lantaran gua kan capean, nggak bisa tuh begitu. Pokoknya kepatokannya untung rugi seukuran modal. Bukan seukuran kerjaan. Ya. Ini kalau yang pemilik modal terjun langsung. Ya kita berdua begitu. Kan biasanya kalau
kumpulan orang yang memiliki modal, kemudian berkongsi, ya, bekerja sama. Kadang-kadang tuh yang kerja orang lain, digaji. Kayak PT misalnya, ini kan ada pegawainya, ada bagian ini, bagian itu. Silakan, itu lain lagi. Cuma ini dalam kitab dicontohin masing-masing pemilik modal kerja. Kerjaannya nggak jadi pertimbangan di dalam untung rugi. Yang jadi pertimbangan dalam untung rugi modal masing-masing. Begitu. Ya. Maka dikatakan sawa'un tasawa syarikani fil amal fil malil mustarok. Sama ada dua orang tersebut yang bekerja sama, ya, dalam kerjaannya sama. Au tafawata fihi, atau beda. Tetap ukurannya pakai modal uang itu. Fa in syaratat tasawi fi ribhi ma'a tafawutil malaini au aksahu lam yasih. Seandainya kedua belah pihak mensyaratkan, ya, bahwa untung itu, ya, dibedakan, padahal modalnya sama, ya nggak boleh. Modalnya sama, sarang 10 juta berdua, tapi yang satu minta ntar untungnya gedean, lu dikitan, nggak bisa begitu, ya. Atau istilahnya modalnya beda diminta sama, modalnya beda, tadi ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, yang 5 juta ini pengen untungnya sama dengan yang 10 juta dengan alasan kerjaan ini itu, nggak bisa itu. Jadi kesimpulannya harus sesuai dengan modal. Sama ada modalnya sama, modalnya beda, tetap untung rugi sesuai modal. Wasyirkatu aqdun jaizun minat tarafain. Kerjasama ini adalah akad yang sifatnya boleh di dalam agama bagi kedua belah pihak, atau 3, 4, 5, 6 orang. Maksudnya ini akadnya ini akad boleh, akad jaiz. Maksudnya kapan-kapan dia mau keluar silahkan. Itu namanya akad jaiz itu. Bukan gua nggak boleh keluar, harus selesaikan misalnya, nggak bisa begitu. Sewaktu-waktu pemilik modal boleh keluar. Boleh keluar. Ya nanti dihitung. Ya. Kan biasanya mungkin apa dihitung tahunan, apa setengah tahunan, apa 6 bulanan, apa 3 bulanan dihitung. Jadi pas banget waktu ngitung ini untung ruginya, satu orang mengatakan saya pengen keluar, silakan, nggak boleh dipaksa dia, nggak boleh dipaksa. Karena ini akadnya akad sifatnya boleh-boleh aja, boleh ente masuk, boleh ente keluar, semacam nggak ada keterikatan. Ya, sewaktu-waktu dia boleh masuk, sewaktu-waktu dia boleh keluar, nggak ada keterikatan mesti. Ya, itu namanya akad kerjasama. Maka dikatakan wahina izin falikulli wahidin minhuma ayyusyarikaini fashuhuma matasya'a. Maka ketika itu masing-masing dari, anggaplah 2 orang yang bekerja sama itu, salah satunya atau dua-duanya ingin membatalkan kerjasama, hukumnya boleh begitu, hukumnya boleh aja. Maka dikatakan di sini fashuha matasya'a, dia boleh membatalkan kapan dia mau. Jadi nggak ada keterikatan. Wayan azilani anitasarruf bi fashihima, dan keduanya terlepas dan bebas kalau keduanya mau bubarkan kerjasama. Jadi kalau dibilang udah dah kalau gitu kita bubaran aja dah, kayaknya nih nggak maju nih usaha begini, ya udah bubaran. Di tengah jalan pun ya, dia berhak. Nggak boleh kata temennya, wah nggak bisa dong, nggak bisa, ini nggak boleh begitu, bebas. Ya. Kalau di berdua satu bubaran, ya berarti bubar dua-duanya dong. Ini sendirian bagaimana mau kerja sama?
Kecuali di bertiga kali, bertiga kerjasama, satu orang pengen keluar, ya tinggal berdua ini, boleh aja terusin. Kalau kata berdua, udah ada gue bubaran juga, ya bubaran. Jadi boleh terusin, boleh bubaran. Ini akdun jaizun, akad yang sifatnya boleh-boleh aja begitu. Kemudian wa mata ahaduhuma, dan apabila salah satu dari keduanya meninggal, anggap nih ada dua orang bersekutu bekerja sama, ya, salah satunya meninggal, ya batal alias bubaran. Aujunna, salah satu gila, orang gila kan nggak bisa ngatur uang lagi, batal lagi, bubaran lagi. Au ugmiya, atau dia nggak sadarkan diri, udah ayan gitu. Ya, au junna au ugmiya alaihi batolatil kasyirka, maka batallah kerjasama tersebut. Kalau di berdua salah satu meninggal, salah satu gila, salah satu ayan, batal. Ya, nggak bisa ini, karena orang gila nggak bisa mengatur uang lagi. Ya. Jadi yang bisa mengatur uang itu yang waras, yang segar bugar waras begitu, udah dewasa boleh tuh mengatur uang. Ketika dia udah sakit apalagi gila, maka dikatakan persekutuannya batal, ya, istilah kerennya batal demi hukum begitu. Selesai itu dah masalah syirkah, masalah kerjasama. Sekarang judul baru, masalah wakalah, faslun fi ahkamil wakalah. Pasal ini menerangkan tentang melimpahkan kekuasaan. Maksudnya apa? Maksudnya mengangkat seseorang wakil. Kan sering tuh seseorang jadi wakil untuk ya jual beli, untuk ya menghadapi kasus, untuk yang lain-lain. Yang ramai di kita pernikahan. Kadang-kadang bapaknya mungkin belum siap, ataupun dia mentalnya nggak kuat, maka dibilang, Pak Ustadz tolong jadi wakil saya. Itu yang saya alamin, saya sering begitu ya. Jadi ada seseorang ya, dia jadi wali tapi dia belum siap, maka disuruhlah, diangkatlah Pak Ustadz untuk jadi wali. Tapi bukan wali beneran, dia wakil dari wali. Dan dia punya hak untuk menikahkan setelah diserahkan. Maka ntar nih wali aslinya ngomong, Bapak Ustadz, saya mohon kepada Bapak untuk menjadi wakil saya menikahkan putri saya yang bernama Pulanah binti Pulan dengan pasangannya Pulan bin Pulan. Saya redo, saya rela mengangkat Pak Ustadz jadi wakil saya. Itu si bapak itu ngomong sama saya, entar saya bilang saya terima, ya beres sudah, entar saya nikahin sudah. Nah, itu namanya wakalah, taukil. Tapi kita juga sering terjadi itu urusan kemana nih? Urusan ke BPN, urusan tanah, bikin surat menyurat, kita ogah dah, kita suruh orang. Kadang-kadang suruh tukang bikin surat. Nah, kan perlu bikin surat kuasa. Jadi dalam bahasa Indonesia surat kuasa, dalam bahasa Arabnya ini taukil, mengangkat seseorang jadi wakil, taukil. Yang ramai lagi nih ya, taukil untuk membagikan sedekah. Saya pengen bersedekah atau ngeluarin zakat, nih saya jadikan inti wakil saya, kita bagi-bagiin, boleh begitu. Wakil. Ada lagi wakil motong kambing, motong kebo dalam rangka kurban, bisa begitu. Dalam agama dibolehkan. Jadi di dalam agama ada keluasan.
Itu sudah tentu kerjaan-kerjaan yang boleh diwakilkan. Ada kerjaan yang nggak boleh seperti sembahyang begitu. Tidak sembahyang dah buat gua dah, gua wakilin lu dah begitu. Gua lagi repot ini, ini semprul ini kalau begini dah. Enak banget. Ya, jadi saya nggak sembahyang, saya repot banget ini, banyak urusan. Ya, saya angkat ente jadi wakil, tidak sembahyang wakilin saya, apa-apaan lu ngomong. Nggak bisa. Ini masalah yang boleh diwakilkan kepada orang lain adalah masalah-masalah tertentu dalam agama. Ya. Ada contohnya haji, itu boleh itu haji. Ya. Ada yang namanya badal haji, itu sih bukan taukil, bukan itu badal haji, namanya badal haji. Ada orang udah lumpuh, tapi belum haji, duitnya banyak, belum haji, maka dia harus mengangkat seseorang jadi wakilnya untuk melaksanakan ibadah haji. Ngarepin dia lumpuh ya berat begitu. Membagikan zakat, membagikan sedekah, motong hewan akekah, motong hewan kurban, itu boleh diwakilkan. Itu kerjaan-kerjaan yang boleh diwakilkan. Tapi ada kerjaan-kerjaan yang gak boleh diwakilkan seperti sholat ya. Itu judul saudara-saudara yang selanjutnya. Faslun fi ahkamil wakalah. Pasal ini menerangkan tentang pelimpahan kekuasaan, mengangkat seseorang menjadi wakil. Wahia bi fathil wawi wa kasriha. Kalimat wakalah boleh wawunya fathah, boleh wawunya kasroh. Wakalah, wikalah. Wawunya fathah wakalah, wawunya kasroh wikalah. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi wahiyya bi fathil wawi wa kasriha fil lughah. Dan kalimat wakala itu boleh dibaca wawunya fathah, boleh dibaca wawunya kasroh dalam bahasa. Begitu. Kemudian diterangkan di sini fil lughati at-tafwid. Di dalam bahasa, secara bahasa wakalah ini artinya tafwid, secara bahasa menyerahkan. Jadi taukil sama dengan tafwid, menyerahkan. Wa fi syara' menurut pandangan agama, taukil ini tafwidu saksin syai'an lahu fi'luhu, yaitu menyerahkan kepada seseorang suatu kerjaan. Menyerahkan kepada seseorang suatu kerjaan ya. Kemudian dikatakan di sini lahu fi'luhu, dan dia boleh melaksanakan sesuatu yang boleh dilaksanakan lah, yang tadi saya bilang kan ada kan suatu kerjaan nggak boleh diserahkan kepada orang lain, contohnya sembahyang, puasa ya, dan lain sebagainya ya. Gue nggak puasa Ramadan dah, gue lemes banget nih, dah wakilin elu begitu. Nah itu sesuatu yang tidak boleh diwakilkan. Jadi yang boleh diwakilkan syai'an lahu fi'luhu, sesuatu yang boleh dilaksanakan, mimma yakbalun niyabah, yang menerima diwakilin ya, yang menerima diwakilin, ila ghairihi, diwakilkan kepada orang lain, liyaf'alahu hala hayatihi, agar kerjaan ini dilaksanakan ketika keduanya masih hidup. Ya begitu emang, taukil itu dua-duanya masih hidup. Jadi yang menyerahkan masih hidup, yang menerima penyerahan juga masih hidup, dan dikerjakan pada waktu masih hidup. Ada nanti yang namanya wasiat. Kalau wasiat itu dikerjakan setelah yang berwasiat meninggal. Wasiat begitu ya. Nanti kalau gue mati, serahin tuh buat masjid seharga sekian begitu. Disuruh kepada si fulan tuh dah
untuk mengatur. Itu namanya wasiat. Ya. Jadi wasiat itu dikerjakan ketika orang yang berwasiat udah meninggal. Kalau taukil, yang berwakil masih hidup, ya, masih hidup. Maka dikatakan wa kharaja bihadzal qaidi al-isa. Ini. Maka keluarlah dari permasalahan kita al-isa. Al-isa itu ada artinya wasiat, ya. Seperti tadi ada al-isa artinya pelimpahan kerjaan, wasiat pelimpahan kerjaan. Kalau gue mati nanti tolong tuh dah urusin anak-anak saya. Nah, saya wasiat kepada teman misalnya yang dia sayang percaya, anak-anak saya masih kecil, saya ngomong nanti kalau gue meninggal ya gue angkat ente lah sebagai wakil saya. Itu bukan taukil itu, karena dikerjakan nanti kalau saya udah meninggal. Itu namanya al-isa. Hampir sama dengan wasiat. Cuman kalau wasiat dia melulu duit, melulu tentang harta. Nggak ada tuh nanti kalau gue mati gue wasiat supaya lu jangan kawin lagi. Ngomong bininya begitu. Nggak bisa itu. Orang mau kawin mau kagak kayak urusan dia tuh perempuan kalau udah sendirian. Atau kalau gua meninggal kuburin di sono, itu nggak ada urusan wasiat karena nggak berkenaan dengan fulus. Nah yang boleh kalau gua meninggal nanti gua wasiat ya seharga 5 juta bagiin buat anak yatim, 5 juta lagi buat Masjid Al-Inayah misalnya. Nah, itu wajib dijalanin karena masalah wasiat bersedekah. Jadi kata-kata wasiat itu artinya berwasiat tentang sedekah yang berkenaan dengan tindakan keuangan. Kalau al-isa hampir sama dengan wasiat, dia lebih khusus kepada tindakan di dalam kerjaan amanat ya. Kalau saya meninggal, nanti kamu yang mengurusin anak-anak saya. Nah, itu kerjaan tuh, lain itu. Cuman namanya bahasa Arab al-isa. Kalau tadi yang mengenai masalah duit namanya wasiat. Maka tuh di kita tuh jarang pas tuh omongan. Ya, ada yang berwasiat supaya tadi dikuburin di sono. Nggak perlu kita ikutin. Ada yang berwasiat supaya bininya nggak kawin lagi kalau dia meninggal misalnya, nggak mesti diturutin, nggak mesti diturutin ya. Apalagi ada lagi nih yang ramai, ada wasiat yang mengatakan kalau gue mati ini rumah lu jangan jual. Padahal ketika dia mati jatuh tuh dah hak kepada ahli. Tanya ahli waris, lu mau ngapain kayak kan begitu urusannya. Yang meninggal udah nggak ada urusan. Orang kampung kita begitu. Yang begitu-begitu diwasiatin. Tapi nanti kalau gue meninggal, gue wasiat sedekah tuh jarang yang begitu tuh. Jarang yang begitu. Yang kayak tadi bikin pusing aja. Kan bikin pusing, suruh kuburin di sono lah. Ini tanah jangan dijual lah. Tanah sedikit, ahli waris banyak. Mau bagaimana dong? Sarang 20 meter. Bagaimana dah? Tanah anggap sarang 20 meter. Betul memang jadi ruangan kecil 20 meter, cuman kan dia pengen beli di sono Citayam. Yang gedean kan begitu. Iya, dia mau jual kan begitu. Tapi bapaknya wasiat, jangan jual saudara-saudara saya bilang. Jual aja udah. Gue capek ngurusin yang begini. Nggak pas ini, omongan nggak pas. Kan wasiat berkenaan dengan tasarruful mal, tindakan masalah harta. Ya, sedekahlah, memberi hadiah, bagi tuh begitu. Kalau meninggal bagi tuh cucu, bagi tuh teman gua sekian meter. Keren tuh, sedekah. Ya, jangan yang nyusahin orang. Tadi kan nyusahin orang itu. Maka boleh dilanggar, nggak pas wasiatnya.
Ya. Jadi kalau wasiat, orang yang berwasiat dikerjakan wasiatnya ketika yang berwasiat sudah meninggal. Kalau taukil, orang yang bertaukil orangnya masih hidup, itu aja bedanya. Nih, wa zakarul musannif dobitul wakalah. Pengarang kitab ini menerangkan tentang patokan taukil. Ada rumusannya nih, dobitnya nih. Fi qaulihi, di dalam ucapan pengarang kitab yang berbunyi wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ayyuwakkila aw yatawakkala fihi. Artinya setiap yang boleh bagi manusia, bagi seseorang boleh mengerjakan dengan dirinya sendiri, maka boleh juga diwakilkan kerjaan itu. Ini rumusan. Setiap orang yang punya hak mengerjakan suatu kerjaan, berarti dia punya hak pula untuk mengangkat orang lain menjadi wakil. Sebagai contoh, ya, saya berhak bersedekah. Ya, saya berhak bersedekah dengan duit saya. Alasannya saya udah dewasa. Jadi anak kecil begitu. Anak kecil itu diempu. Yang dulu pernah kita bahas tuh, anak kecil diempu karena belum dewasa. Ketika belum dewasa, dia nggak boleh membuat tindakan-tindakan harta, ya, karena masih kecil. Nah, anak yang masih kecil, dia nggak bisa mengangkat seseorang jadi wakil, karena dirinya sendiri belum boleh berbuat, alias nggak becus, masih mewakilkan orang lain. Yang boleh mewakilkan orang lain yang memang dia berhak untuk mengerjakan sendiri. Jadi setiap orang yang boleh mengerjakan suatu kerjaan sendiri, maka boleh pula memberikan kepada orang lain hak kuasa, alias diwakilin. Begitu. Kebalikannya, yang nggak boleh ya untuk berbuat suatu kerjaan, nggak boleh mewakilkan kepada orang lain. Lalu sendiri belum boleh berbuat, kok bisa mengangkat orang lain untuk berbuat? Tuh nggak bisa, nggak bisa. Jadi syarat orang yang boleh mewakilkan, syaratnya dia udah boleh secara agama loh, dia udah boleh secara agama berbuat. Bahkan dia bukan saja mewakilkan kepada orang lain, dia pun berhak menjadi wakil. Seseorang yang udah memenuhi syarat, ya kasarnya, dia boleh mewakilkan orang lain dan boleh menerima taukil dari orang lain. Maksudnya ini saya bisa menjadi orang yang menyerahkan ya, taukil, bisa jadi orang yang nerima. Anggap ada orang minta, Pak Ustadz tolong nih bagi-bagiin zakat, ya saya boleh, karena saya udah dewasa, saya nggak diempu. Saya ngangkat orang bagi-bagiin sedekah, saya boleh juga. Nerima jadi wakil, boleh juga. Itu yang disebut setiap orang yang sudah boleh berbuat sesuatu secara agama, boleh juga mewakilkan kepada orang lain dan boleh juga menjadi wakil. Ada dua, ya, ada dua begitu. Ini omongan fikih ini harus pakai otak, emang susah. Ya. Harus berpikir dia. Berpikir itu yang disebut wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jazalahu ayyuwakkila fihi ghairahu aw yatawakkala fihi an ghairihi. Setiap yang boleh bagi seseorang bertindak suatu kerjaan, boleh juga ia mewakilkan kepada orang lain dan boleh juga dia menerima taukil menjadi wakil. Itu saudara-saudara tentang taukil, ya, tentang taukil. Ini masih ada lagi nih, cuman ya sudahlah, mungkin ada pertanyaan, agak rileks sedikit. Ya.
peristiwa. Baik, boleh itu, boleh saudara-saudara dalam pernikahan ya, yang menikah anggap lagi di luar negeri, dia jadi calon pengantin, bukan wali, bukan calon pengantin lah, anggaplah begitu, calon pengantin ya. Dia boleh mewakilkan adiknya untuk menjadi wakil dia tuh yang masih di luar negeri, boleh begitu. Entar dia ngadep. Jadi saya terima nikahnya Fulana binti Fulan untuk abang saya, misalnya kan begitu, mewakili beliau. Saya terima nikahnya, kawinnya ya, untuk abang saya yang telah berwakil kepada saya, misalnya begitulah bahasanya, nanti diatur. Jadi boleh aja begitu. Yang nggak boleh nih nikah tidak ngumpul melalui telepon. Jadi bapaknya ini calon calon mertua di Jakarta, calon mantu di luar negeri. Ya, saya nikahkan putri saya dengan saudara begitu, dengan mas kawin sekian-sekian, terus dijawab di telepon, saya terima begitu. Itu nggak bisa, karena calon pengantin nggak ada di sini, nggak ada di majelis, di tempat pernik. Loh tadi kok boleh, nggak ada di orangnya. Tadi kan udah diwakilin, dijedok di sini. Pahamin itu. Pernah terjadi dulu, jadi heboh itu katanya. Ada seseorang membolehkan, ya, ada seseorang membolehkan untuk menikahkan calon pengantin laki nggak ngumpul di majelis akad. Ya. Kalau perempuan nggak ngapain-ngapain, anggap anak saya lagi sekolah di luar negeri, saya nikahin dengan ente, nggak ada urusan. Dia nggak mesti jedok di sini. Ya, yang penting jedok saya sebagai wali calon pengantin sama 2 orang saksi. Ini mesti ngumpul di tempat pernikahan. Kalau nggak ngumpul bubar. Baik dia yang ngumpul sebagai yang bersangkutan asli atau sebagai wakil. Boleh begitu. Walinya mewakilkan. Walinya nggak bisa. Ya, jadi bapaknya nih tulis potong surat. Dengan ini saya angkat saudara Fulan bin Fulan untuk menjadi wali saya, menikahkan putri saya dengan pasangannya, dengan tunangannya Fulan bin Fulan. Begitu. Jadi diterima nih, anggap istilahnya nih walinya ada di Jakarta. Saya mau pergi kebetulan nih, mau pergi ke Amerika misalnya. Nah, perempuannya ada di Amerika sono. Nah, saya mau nikahin di Amerika, boleh. Saya ngomong tuh dah sama bapaknya perempuan. Jadi bapak karena nggak bisa berangkat misalnya, atau kebetulan dia nggak berangkat, saya kebetulan mau ke sono begitu. Maka saya berhak tuh menerima jadi wakil wali. Berangkat di sono. Nanti akadnya di sono. Boleh itu. Jadi tuh taukil ini luas ya. Jadi yang menjadi wakil ini boleh wali ya, boleh calon pengantin laki-laki. Boleh. Kalau saksi sih percuma, wakil siapa juga mau jadi wakil, mau jadi asli sih saksi nggak ada masalah. Kalau calon pengantin perempuan, dia boleh nggak ada di majelis, boleh di mana-mana, begitu. Ya, agak heboh sedikit emang. Ya, ada lagi yang bertanya. Apa Pak? Bagaimana? Mengenai wasiat tidak tertulis. Wasiat sudah tertulis. Tidak tertulis. Tapi diketahui semua keluarganya. Baik. Terus tiba-tiba salah satu keluarga itu anaknya itu merubah wasiat itu hukumnya bagaimana? Haram itu. Selama tidak melebihi sepertiga. Coba secara mendetail spesifik itu wasiat apaan coba? Soalnya tanah. Ya tanah untuk Tadinya tanah itu jadi udah di si A
A yang sebelah sini, si B sebelah sini. Nah, ini dia jadi masalah. Salah satu anaknya itu menggeser kan. Baik, ini jadi masalah. Persetujuan sama yang dibagi itu namanya waktu itu menggeser lokasi gitu. Baik, ini yang jadi masalah. Yang dikasih itu tidak diberitahu sebelumnya. Baik. Cukup Pak, saya paham. Ini yang jadi masalah yang tadi telah saya singgung. Dia wasiat pengen ngatur. Ya, disuruh atur dalam pembagian warisan. Ini bukan wasiat sebetulnya. Tadi kan saya bilang yang namanya wasiat itu tindakan tentang harta dalam arti memberi, bersedekah, berhadiah begitu. Kalau ini nanti itu biarin aja mereka yang ngatur. Kalau pengen ente ngatur jangan wasiat, namanya hibah. Habis ceritanya. Hibahin aja. Takut pada ribut, kalau sudah mati mendingan saya hibahin, saya masih hidup. Kalau hibah itu langsung kasih dah. Kasih lu sebelah sono, sono. Itu namanya bukan warisan. Itu namanya hibah dikala yang hibah itu masih hidup. Kalau wasiat kan melaksanakannya setelah yang berwasiat meninggal. Iya, baik. Nah, wasiat itu Pak bukan masalah pembagian tanah. Pembagian tanah udah ada aturannya. Pembagian warisan udah ada aturan dalam agama. Masalah tempat nanti juga diatur begitu. Jadi nggak mesti itu diturutin kalau saya bilang. Nggak mesti diturutin, itu bukan wasiat yang perlu dijalanin. Yang ngikutin sih nggak apa-apa, itu kan sebatas permohonan, sebatas permintaan orang tua, sebatas permintaan orang tua. Ente boleh jalanin, boleh tidak kalau saya bilang, karena ini bukan wasiat yang wajib dilaksanakan kayak tadi yang berbentuk ngasih uang. Ngasih harta, ini bukan ngasih harta, namanya wasiat namanya warisan. Ada lagi nih contoh di masyarakat. Jadi ibunya berwasiat, nanti kalau saya meninggal, laki dan perempuan bagi sama, begitulah kasarnya dah. Secara agama kan enggak, laki 2 kali bagian perempuan. Ini bagaimana, jalan apa enggak? Saya bilang enggak mesti. Dia nggak ada hak. Kalau pengen begitu bagi pada waktu masih hidup, namanya hibah, kan jelas begitu. Jangan namanya setelah kita meninggal namanya wasiat. Kalau itu wasiat, hendaklah mengikuti aturan wasiat, yaitu yang diwasiatkan dalam bentuk harta bagi. Lagi kalau wasiat buat ahli waris nggak boleh. Wasiat buat ahli waris nggak boleh. Karena apa? Dia udah ada bagiannya yang udah diatur oleh agama. Misalnya laki-laki sekian, perempuan sekian. Kita wasiat, ntar laki sama perempuan ini ngelawan agama. Gak bisa. Lagi itu bukan wasiat, dia wasiat pengen ngatur. Kalau pengen wasiat bagi ame orang di luar ahli waris. Jangan ahli waris. Kalau inti ngomong begini, kalau saya meninggal nanti anak yang paling tua itu kasih lebih banyak begitu, ya itu nggak bisa, karena anak paling tua kan adalah ahli waris. Itu ada hadis la wasiyata liwarisin, nggak boleh nerima wasiat diberikan kepada ahli. Kalau wasiat mau diberikan di luar ahli waris yang nggak dapat warisan. Kalau ahli waris udah dapat warisan. Kalau dibolehkan ntar jadi rame dia. Wasiat dapat lain, warisan double bagiannya. Wasiat itu kepada bukan ahli waris. Jadi wasiat itu bukan kepada ahli waris. Misalnya anak walon nggak dapat, ponakan, teman kan nggak dapet. Nah, wasiat dah entah kalau gue mati bagi dia 20 meter. Itu wajib tuh dilaksanakan. Laksanakan, yang salah bukan berwasiat,
Yang salah yang anak-anaknya ogah melaksanakan. Nah kalau hibah tadi begitu saya bilang, kalau hibah langsung bagi di dunia, bukan bagi setelah kita meninggal. Tapi hak produk itu hak orang tua tadi. Hah? Kalau hibah itu orang tua yang punya. Bagaimana? Bisa orang tuanya ngasih kepada yang paling tua banyak kan haknya dia. Masih hidup nih, dia hibahin ke orang anak yang paling tua banyak kan haknya. Iya, disinilah kadang-kadang orang tua begitu, kadang-kadang memang ada yang dibagi banyakan, itu sah aja, cuman nggak bijak. Hukum sah ya tadi. Nggak bijak, tapi sah. Kenapa sah? Harta-harta gue, begitu kasarnya itu. Harta di mau apain juga, cuman nggak bijaknya dibeda-bedain dalam pembagian. Yang bagus pembagian harus sama. Berlaku adillah kepada anak-anak kamu, sebagaimana kamu juga ingin diperlakukan berbakti semuanya. Enggak satu-satu berbakti, yang satu berbakti, yang satu ngelawan. Kan kita nggak mau. Kita pengen semua anak kita berbakti sama kita. Untuk itulah bagilah pemberian hibah itu dengan sama. Kalau nggak sama sah, cuman makruh. Kenapa makruh? Karena nanam bom. Nanam bom, maksudnya apa? Jadi kembang, jadi bom waktu nanti akan cekcok. Nanam bom saya bilang. Begitu. Jadi orang tua harus adil, perlakukan anak kita secara adil. Begitu. Jangan dibagi yang satu banyakan, yang satu kagak. Sama aja nih mengadu antar anak, menanam permusuhan, begitu. Tapi secara hukum dibolehkan, cuman makruh. Dibolehkan lantaran itu milik harta emang punya dia. Ada hak mutlak begitu. Cuman dia melanggar agama lah. Nggak bagus pelanggaran itu. Memang repot ini urusan ini. Repot masyarakat, repot. Wasiat. Jadi tadi Pak itu si anak merubah wasiat, menggeser tanah. Saya bilang sih yang saya paham itu nggak dosa. Nggak dosa. Ya. Karena itu wasiat bukan masalah pemberian. Lagi dia ahli waris diwasiatin, nggak ada gunanya. Kalau mau wasiat kepada orang lain. Gitu. Itu hanya permintaan orang tua. Terserahlah anak-anak apakah mau disetujuin atau tidak. Itu hanya permintaan. Kayak tadi nih, nyaknya kan perempuannya ya. Ada anak perempuan, yang lain laki. Kata nyaknya, nanti kalau gue meninggal lu bagi sama semua ya. Nah, itu anak-anak yang lain boleh ikutin kemauan nyaknya. Kalau saya bilang boleh enggak, terserah ente, itu hak ente. Jadi laki-laki kan 2 kali bagian perempuan. Ketika dipecah sama, berarti ada bagiannya berkurang. Berarti seakan-akan tuh yang laki hibah, yang laki bagi kepada perempuan sedikit, 1-2 meter, sehingga bagian laki perempuan jadi semuanya sama. Jadi begitu. Itu banyak begitu tuh terjadi di masyarakat. Mau dibilang apa? Jadi kalau saya bilang itu Pak tergantung anak-anak lah. Ya, seandainya anak-anak berontak ya saya bilang belum sampai dosa besar. Ya, karena itu hanya sifatnya permintaan. Enggak ngiket namanya, enggak wajib. Ya. Lagi tadi saya bilang wasiat kepada ahli waris enggak ada aja. Wasiat kepada ahli waris nggak ada aja. Yang ada wasiat kepada orang di luar ahli waris. Dan pemberian itu namanya wasiat. Kalau tentang pengaturan ini, pengaturan itu hanya sebatas permintaan. Ente boleh turutin, boleh enggak? Lagi, bagaimana? Wasiat itu harus? Iya pakai gituan nggak begitu jelas intinya.
Jadi wasiat itu apakah tertulis, apa pakai ngomong, bebas aja. Yang keren tertulis lah, apalagi zaman sekarang. Ya, pakai notaris keren banget itu. Top udah. Top itu notaris dah. Itu dunia akhirat itu. Artinya kuat banget udah. Ya. Jadi wasiat ditulis lebih mantap. Bagi di notaris nggak berbudi udah, tapi anggap cuman ngomong doang. Wasiat juga, zaman dulu pakai ngomong aja. Ya, emang agama mudah. Cuma kadang-kadang gara-gara cuman ngomong doang, ya bisa diserewengin. Ini yang rusak ini. Bukan peraturan ini yang gampang jadi rusak, tapi emang dasar orangnya itu udah rusak, ngeres. Mentang-mentang tuh wasiat nggak ditulis, cuman disampein doang. Nah yang terima wasiat tekep nggak keluarin. Dulu bapaknya mengatakan kalau gue meninggal bagiin tuh dah harta ya seharga 100 juta bagiin. Nggak dijalanin, anggap jalan cuma 10 juta. Nggak ada tertulis, cuman ngomong doang begitu. Ya. Ini anak bandel nggak mau kerjain, ditakut bagiannya jadi kurang. Jadi orang tua boleh berwasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah itu juga harus pahamin. Ya. Jadi dia tadi berwasiat 100 juta, sedangkan hartanya cuma 200. Kan jadi separuh wasiat, nggak boleh. Jadi jalanin sepertiga, dikurangin. Maksudnya apa? Tadi kan duitnya kan 200 juta, ambil sepertiga aja, keluarin. Nah dia tadi berwasiat 100 juta nggak dijalanin, jadi sepertiga dari 200 itulah yang diwasiatin. Tapi kalau duitnya miliaran, duitnya 1 miliar, diwasiat 100, tuh apakah melebihi dari sepertiga? Kagak, wajib dijalanin tuh cepet. Tolong dengerin, saya nggak begitu awas nih kupingnya. Ayo ngomong lagi. Coba saya pahamin dulu nih. Jadi anggaplah ada kakak beradik begitu ya. Masing-masing udah dapat bagian begitu ya. Hibah udah dihibahin. Iya sebentar. Iya, tar dulu saya ngomong dah. Ini repot emang soalnya. Kalau saya nggak paham saya nggak bisa jawab. Saya harus paham dulu pertanyaannya. Jadi anggaplah ada kakak adik misalnya, laki perempuan. Masing-masing udah dihibahin tanah begitu. Tahu-tahu yang laki mau pergi haji apa tadi? Kemudian disuruh jual tuh udah dipakai dulu duit hartanya si adik. Nanti gue gantiin. Setelah itu nggak digantiin dah ya. Ini kacau nih orang. Itu kusut tuh orang tuh. Iya, itu jadi jagoan tuh. Cuman jagoan tenge itu. Iya. Sok dia nguasain. Marah-marah diminta, apaan begitu? Lo harus gantiin dong. Iya. Jangan duit gantinya, nggak mau, gantinya tanah juga. Iya. Dulu dijual anggap 50 meter. Waduh. Iya. Ya kok pulangin 300. Begitu. Ya, kadang-kadang emang anak laki brengsek emang, tapi yang sini sih kagak. Anak laki itu kalau ngadepin adik perempuan, selalu adik perempuan digencet. Tuh nggak di mana. Oh di sini. Nggak di mana. Ada saudara laki perempuan, yang laki bandel. Saya kesel juga ngomong dah. Digencet, kesianan. Iya, kesianan itu. Nggak boleh kita jadi begitu. Dibenciin. Dia nggak bakalan redo.
paling ketemu sama kita senyum-senyum, hatinya kesel. Tetap aja di akhirat dituntut loh. Begitu, berat itu. Maka tuh laki nggak boleh mentang-mentang laki nginjak ada yang perempuan. Dipinjam kasarnya itu dari suruh jual dulu, gue mau pakai pergi haji. Udah selesai ceritanya, diminta dah, nggak boleh. Iya, diminjam nggak pulangin. Itu zolim itu, minjem nggak pulangin namanya. Minjem tanah orang, ya nggak pulangin, itu namanya zolim. Ada hadis begitu. Ya, sedangkan tanahnya kan ada. Iya, itu sama aja tuh. Ada hadis begitu tuh, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda orang yang ada bayar utang, itu yang nunda zolim, begitu. Nunda-nunda. Dia pengen bayar, cuman tunda-tunda, zolim. Apalagi emang nggak bayar sama sekali, itu udah gilaan lagi. Ya cukuplah para hadirin, udah ya malam nih. Ya, mari kita baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada ibu bapak kita dan kepada guru-guru kita. Tilkan yang kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.